Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas surat yang baru setelah kita selesai membahas surat Al-Muddathir. Sekarang kita akan membahas surat Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut, yang menutupkan pakaian ke tubuhnya, menutupkan kain ke tubuhnya. Dalam bahasa kita, orang yang berselimut. Al-Muzammil adalah surat ke-73 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Terdiri dari 20 ayat dan dinamakan Al-Muzammil karena memang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan ini di permulaan surat. Ya ayyuhal muzammil. Berarti Al-Muzammil di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti pembahasan dari surat Al-Muzammil, surat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti pembahasannya menjelaskan tentang syariat Qiyamul Lail. Yang kemudian Qiyamul Lail ini merupakan wasilah, pertolongan bagi para da'i. Maka Qiyamul Lail itu da'bus shalihin, ya, kebiasaan dan jalan hidupnya orang-orang saleh. Yang ini juga menggambarkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang istimewa dan utama setelah salat wajib 5 waktu adalah Qiyamul Lail. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas ayat pertama dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Zainya bertasydid, mimnya juga bertasydid. Zai yang bertasydid ini tidak ditahan, ya. Adapun mim yang bertasydid digunnahkan. Muzzam, kalau zainya jangan ditahan. Langsung dia. Muzzam, mimnya yang ditahan digunnahkan. Gunnah itu berapa harokat? 2 harokat. Ya ayyuhal muzammil. Begitu ya. Mim bertasydid itu gunnah. Ada satu lagi yang gunnah. Apa, Bu? Nun yang bertasydid.
Bacaan gunnah itu di mana? Keluarnya di mana? Iya, gunnah itu dengung. Keluarnya dari mana? Makhrajnya di mana? Di mana, Bu? Makhraj gunnah itu dari mana? Kalau wawu kan dari bibir, ba dari bibir, fa dari bibir. Nah, kalau gunnah al-khayshum, barakallahu fiik. Yakni rongga hidung. Rongga hidung, mendengung di hidung. Muzzam. Jadi rongga hidungnya mengeluarkan gunnah. Ya ayyuhal muzammil. Di sini Allah memanggil. Ya itu huruf nida. Ayyuhal muzammil. Yang dipanggilnya muzammil. Panggilan ini mengandung makna talattuf, kelemah lembutan. Juga mengandung makna tahabbub, kasih sayang. Jadi panggilan kelembutan dan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhal muzammil. Dan panggilan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sangat masyhur, yakni saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut ketika itu, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan keadaan Nabi yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Kenapa Nabi berselimut saat itu? Karena rasa takut yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Jibril mendatanginya pertama kali untuk menyampaikan wahyu. Nabi ketika itu mendengar suara malaikat dan juga memandangnya. Tentu pengalaman pertama ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merinding ketakutan. Orang itu ya di antara ekspresi ketakutan biasanya ya menggigil, kan begitu. Ya menggigil tuh gemetaran, begitu kan? Padahal cuaca tidak dingin, ya dia merasa kedinginan, atau mungkin cuaca sedang dingin dia seperti kepanasan. Nah, itu ekspresi rasa takut. Nabi sampai menggigil. Maka beliau segera ia mengunjungi atau segera menuju kepada istrinya, yakni Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya ini, zammiluni, selimutilah aku. Ibunda Khadijah pun menyelimuti beliau sampai akhirnya hilang rasa takutnya. Dan Ibunda Khadijah kemudian memberikan hiburan, menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dan sifat serta perangai yang baik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian pada kesimpulan bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah, dan dengan itulah ya ditetapkannya nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan pendampingan malaikat Jibril sebagai rasul dari bangsa malaikat yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada rasul dari bangsa manusia. Kisah ini sangat masyhur dan disebutkan diantaranya di Sahih Al-Bukhari. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nah inilah kenapa Nabi SAW itu berselimut. Dan Allah memanggil beliau dengan keadaannya. Ya ayyuhal muzammil. Berarti al-muzammil yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah engkau untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yakni seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Kurangi sedikit dari seperdua, berarti sepertiga. Atau lebih dari seperdua itu, berarti 2/3. Betul bu? Bangunlah di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yakni seperduanya. Atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Sebelum seperdua berarti kan sepertiga. Seperdua dikurangi sedikit jadinya sepertiga. Atau lebih dari seperdua. Kalau lebih dari seperdua berarti 2/3. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 ayat ini kita gabungkan faidahnya. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah yang paling mulia, yang menjadi ciri khasnya orang-orang saleh, jalan dan kebiasaannya orang-orang saleh, da'bus shalihin, yakni salat pada waktu yang paling mantap, pada waktu yang paling utama, yang disebut dengan qiyamul lail. Kadang juga disebut salatul lail. Kadang juga disebut dengan tahajud. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Nah ini ibadah yang sangat mulia. Ibadah salat itu termasuk bentuk taqarrub yang paling agung. Kenapa ibu? Kenapa salat itu merupakan bentuk taqarrub yang paling agung? Taqarrub itu apa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa salat merupakan seagung-agungnya ibadah untuk taqarrub kepada Allah? Karena di dalamnya ada sujud. Wasjud waqtarib. Sujud itu aqrab ma yakunul abdu an rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Maka ibadah salat ini ibadah yang agung. Dia seagung-agungnya ibadah badaniyah, salat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita kasih penjelasan, kita nukilkan dari kitab Aisar At-Tafasir, bahwa perintah Qiyamul Lail ini datang sebelum adanya perintah salat wajib 5 waktu. Tadi surat Muzammil itu surat apa bu? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah kan? Surat Makkiyah. Dan ini di awal-awal Nabi dapat wahyu. Sedangkan perintah salat 5 waktu itu beberapa tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti perintah Qiyamul Lail ini datang sebelum adanya perintah salat wajib 5 waktu. Jadi sudah ada Qiyamul Lail untuk Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ternyata kewajiban qiyamul lail ini terus melekat pada Nabi walaupun setelah adanya kewajiban sholat 5 waktu. Namun kewajiban ini hanya berlaku bagi Nabi dan tidak bagi umatnya. Pada haknya Nabi, sholat malam itu wajib bagi beliau. Adapun bagi umatnya, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya. Ya mulai. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faedah berikutnya. Di antara rahmat Allah, Allah tidak memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan seluruh malam dengan salat. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi." Itu. Jadi tidak seluruh waktu. Makanya kan Nabi menegur ketika ada seorang sahabatnya yang tidak mau tidur di malam hari karena ingin sholat qiyam terus di malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya ya, bahwa aku ini orang terbaik, paling bertakwa di antara kalian. Usolli, ya, aku anamu wa usolli lail. Ya. Aku tidur, aku pun salat malam. Aku salat malam, aku pun tidur. Berarti tidak keseluruhan malam digunakan untuk qiyamul lail. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan seperti itu yang kemudian dipraktekkan oleh Nabi. Dan sekali lagi ini di antara rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kebayang Ibu kalau sepanjang malam kita itu harus sholat, gitu ya. Ya, siang harinya pasti teler. Gitu kan Ibu? Ibu yang bergadang tadi malam saja, sekarang pasti nundutan. Ya, pasti ngantuk. Lenggat-lenggut kayak yang sedang paham begitu. Padahal mah sedang ngantuk. Kenapa? Tadi malam bergadang, gitu. Misalkan. Itu hanya sebagian waktu tidur kita ya terlewatkan. Akhirnya bisa rusak siang kita. Kan begitu. Bagaimana lagi kalau keseluruhan malam kita tidak tidur, kebayang siang harinya kita seperti apa. Dan rusak jasad ini kalau tidak direhatkan di malam hari. Kalau kata para ahli, jangan lewatkan tidur di jam 11 sampai sekitar jam 1. Ya. Itu puncak-puncak tidur yang kita tidak boleh melek di situ. Ya, tidak boleh melek. Itu rehatnya organ dalam kita. Ya. Puncak-puncaknya jam 11 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah juga sudah menetapkan bahwa malam itu adalah jam istirahat. Waja'alna al-laila libasa, ya kan? Malam itu untuk istirahat, ya, siang hari untuk cari malam untuk istirahat, siang hari untuk cari penghidupan. Jangan malam istirahat, siang juga istirahat. Ya. Ya, semuanya istirahat. Emang banyak kaum rebahan, gitu. Tapi hayalannya tinggi, gitu. Kerjaannya rebahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi malam untuk istirahat, siang hari
cari penghidupan. Apa yang bermanfaat bagi hidup kita, terutama kehidupan di akhirat. Belajar agama, ya. Kalau suami semangat cari nafkah, semangat bekerja, kan begitu. Itu adalah kewajiban yang sangat mulia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini rahmat Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk menghidupkan seluruh malamnya dengan salat. Namun Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit darinya. Nah, gambarannya Allah sampaikan, yakni seperduanya, atau kurangi dari seperdua itu sedikit, berarti sepertiga, atau paling banternya 2/3. Jangan semuanya dipakai sholat. Dan tentu manusia itu dengan moodnya, kan begitu ya. Dengan mood itu apa, Bu? Dengan seleranya, dengan perasaannya, begitu ya, dan juga dengan kesadarannya. Ya, dua perkara ini yang senantiasa menyertai manusia. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya kita mengalami masa-masa yang namanya syirrah, begitu semangat gitu ya. Ngaji, Masya Allah semangatnya begitu ya. Selesai dari kajian sini, nanti duduk lagi di kajian sana, nanti malam lagi, ba'da subuh lagi, sedang semangat-semangatnya. Tapi ada kalanya mood kita itu tidak bagus, bad mood kata orang ya. Ada kalanya begitu, mager, malas gerak, malas mau ke majelis taklim itu, lihat ustadznya saja remeng-remeng begitu kan. Barakallahu fikum. Dan begitu Nabi menyampaikan, wa inna likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Sesungguhnya amal itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa futurnya. Alhamdulillah jika kita ada dalam kondisi semangat dan stabil semangat kita. Namun tidak bisa dipungkiri ada saatnya manusia itu yang mengalami yang namanya kefuturan. Malas gerak. Begitu ya. Dia futur, lembek, loyo, padahal tadinya semangat. Nah, Nabi mengingatkan, sefutur-futurnya kita jangan sampai keluar dari lingkaran sunnah. Jangan gara-gara futur kemudian jadi ahli bid'ah. Jangan gara-gara futur kemudian murtad. Jangan. Gara-gara futur ninggalin sholat 5 waktu. Ya, futurnya kita jangan di level itu. Karena berbahaya sekali. Ya, futurnya kita mungkin tadinya tahajudnya 11 rakaat, sekarang jadi 5 rakaat. Nah, itu futur. Gitu ya. Artinya amalannya tetap ada, cuman berkurang. Tadinya 1 hari 1 juz, ya sekarang setengah juz. Begitu. Nah, itu futur. Barakallahu fikum. Futur itu jangan sampai mengeluarkan kita dari sunnah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kasih sayang Allah. Ya, supaya ya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah mengalami kefuturan dan kebosanan. Taib. Jadi seperduanya kurangilah dari seperdua, berarti sepertiga, atau tambah sedikit dari seperdua, berarti 2/3. Taib. Maka ayat ini seakan-akan dikatakan dirikanlah salat selama 2/3 malam. 2/3 malam. Ini yang paling luar biasanya, semangat-semangatnya 2/3. Malam itu berapa jam, Bu? 12 jam. Nah, gimana ngitung malam?
Supaya kita ngerti sepertiganya, separohnya, atau 2/3-nya. Mulai jam 10 sampai jam 4. Ada yang lain? Malam itu dimulai dari kapan? Malam itu dimulai dari terbenam matahari. Malam itu disebut lail, itu mulai terbenamnya matahari, yakni salat maghrib. Masuknya waktu salat maghrib. Berakhir kapan? Berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Terbit fajar shadiq itu waktu salat subuh. Tarolah maghribnya jam 6, subuhnya jam 5. Berarti ada berapa jam? 11. Nah, 11 itulah yang disebut dengan malam. Berarti kalau ibu sholat 2/3-nya, ya hitung saja. Gimana ngitungnya? 11 bagi 3 berapa? 3, sekian. Betul ya? Berarti 2/3-nya berapa? 6,5 jam, begitulah ya. Sekitar 6,5 jam. Berarti ibu bada isya tidur, ya. Ibu bada isya tidur jam 11 sudah bangun. Bada isya sekarang jam berapa? 7:30 atau jam 8. Langsung bleksek tidur. Ya. Ibu kemudian jam 8 tidur atau 8:30 tidur, menjelang jam 11 sudah bangun. Habis itu qiyam sampai datangnya subuh. 2/3. Ada yang begitu, Bu? Yang ngomong saja kayaknya nggak pernah. Alhamdulillah saya pernah ikut taraweh 4 jam, Ibu, tapi cuman bertahan 2 malam. Tidak sesuai dengan SNI soalnya. Waktu di markas itu kalau 10 terakhir Ramadan itu startnya taraweh jam 12. Hanya 11 rakaat tapi finishnya di jam 4 subuh. 4 jam. Teler kita, Ibu. Cuman 2 malam sudah nggak tahan. Akhirnya milih yang bada isya saja sudah. Standar nasional Indonesia. Malah nggak bisa menikmati. Nah, ini level iman kita ini memang ya begitulah. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Atau separohnya, 1/2. 1/2 itu berarti berapa jam? 11 bagi 2, 5,5 jam. Ya, Ibu mulainya berarti pertengahan, 11:30 atau mulai jam 12 sampai subuh. Nah, atau 1/3-nya. 1/3. Ya, 1/3 itu berarti kan 3 jam saja. Berarti dari sekitar jam 1 gitu ya. Atau sekitar jam 1:30 sampai datangnya waktu jam 2 berarti ya. Olehnya jam 2. Ibu kalau start tidur jam 8 malam, begitu ya. Cuman kayaknya nggak ada yang tidur jam 8. Jam 8 tuh baru berjalan menuju tempat nasi goreng, gitu ya. Makan capcay puyung hao, ya. Barakallahu fikum. Padahal Nabi itu tidurnya di awal malam. Beliau tidur di awal malam. Bada isya langsung tidur. Taruhlah 8:30 Ibu tidur, bangun jam 2 itu sudah seger sekali. Atau bangun 2:30 karena sekarang subuhnya agak siang, ya agak pagi. Jam 5. Jadi kalau Ibu tidur 8:30 bangun 2:30, berarti Ibu sudah tidur sekitar 6 jam. Sudah cukup sekali, ditambah qailulah. Sudah cukup itu.
Artinya standar ideal orang istirahat sehari semalam itu ibu akan dapatkan dengan mengikuti polanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi musim hujan gini kan tidur tuh gampang sekali ibu, ya. Tidur siang nikmat gitu ya, apalagi tidur malam. Baik. Gitu ya. Jadi dirikanlah salat selama 2/3 malam atau setengah malam atau sepertiganya. Kayaknya tiga-tiganya nggak ada yang kita kerjain. Kita kadang mepet waktu subuh gitu ya. Paling 20 menit, alhamdulillah dapat 11 misalkan. Kenapa yang dibaca ya ad-duha ke bawah saja begitu kan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi setidak-tidaknya ada yang kita kerjakan. Setidak-tidaknya witir tidak kita tinggalkan. Ya, dan ya seorang muslim itu harus terus melakukan perubahan dalam hidupnya. Yang gitu-gitu saja itu membosankan. Ya, maka harus selalu melakukan perubahan. Perubahannya ke arah yang lebih baik, bukan perubahan ke arah yang lebih buruk, tapi ke arah yang lebih baik. Ya, supaya tidak menjemukan, supaya tidak membosankan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya, waratilil Qur'ana tartila. Ayat yang mulia ini yakni ayat yang keempat di penghujung kalimatnya menunjukkan tentang kewajiban mentartilkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Warattilil Qur'ana datang dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Al-amr yufidul wujub. Perintah itu mengandung makna wajib. Dan wajibnya membaca Al-Quran dengan tartil itu tidak hanya ditetapkan oleh Al-Quran saja, juga telah ditetapkan di dalam sunnah dan juga ijma'nya para ulama. Dan di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ini. Ibu bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 121. Surat Al-Baqarah ayat 121. Haqqat tilawah. Surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Nah, itulah haqqat tilawah. Haqqat tilawah itu adalah bacaan yang sesuai dengan Al-Quran itu diturunkan. Sesuai dengan bacaan ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, itulah haqqat tilawati. Orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab dengan haqqat tilawah, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Baik. Kemudian di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan
qara'nahu faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara mukthin, perlahan-lahan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menurunkannya secara bertahap, tidak sekaligus. Dan itu yang sesuai dengan kondisi manusia. Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu makhluk yang kondisinya segala sesuatunya selalu melalui proses dan tahapan. Betul kan Ibu? Manusia ketika lahir ke alam dunia, apa langsung tiba-tiba lari? Tidak. Semua dengan proses. Lihat ketika awal diciptakannya saja berproses di rahim ibu. Gitu ya. Dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, itu semuanya prosesnya 40 hari. Sebulan lebih 10 hari. Nanti terus berkembang jadi janin, jadi calon cikal bakal bayi. Ya, dokter spesialis kandungan pasti paham itu urutan-urutannya. Ya, kapan mulai terbentuk mata, mulai terbentuk hidung, mulai ngebentuk organ-organ dalam ya dari calon bayi ini, mulai kebentuk kupingnya, mulai kebentuk otaknya, kepalanya. Itu semua dengan proses, dengan tahapan. Sampai kemudian pada masa yang ditetapkan Allah, biasanya di 9 bulan, barulah dia lahir ke alam dunia. Itu pun dengan proses yang sangat menakjubkan. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, kan begitu Bu? Pembukaan 3, sampai pembukaan berapa? Sampai berapa Bu? 10. Masya Allah. Semuanya berproses. Sampai akhirnya kebuka semua, dia lahir ke alam dunia. Ketika lahir ke alam dunia, ngapain Ibu? Ada yang tiba-tiba langsung ngaji murotal Quran? Enggak ada, ya. Makhluk yang lemah, ya, jabang bayi merah kata orang. Terus bertahap. Nanti dia mulai membuka mata, mulai baceo, ngomong a i u a o, gitu kan? Ao ao, ya. Nanti terus sampai bisa apa namanya merangkak, ya, merangkak sampai bisa duduk sendiri, sampai bisa berdiri, sampai bisa jalan tertatih-tatih, sampai kemudian terus tumbuh berkembang dewasa. Semuanya dengan proses dan tahapan. Makanannya pun kan demikian, berproses kan Ibu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung makan nasi goreng gitu ya. Bayi merah langsung makan nasi goreng. Bertahap, ASI 2 tahun. Kan begitu. Terus yang lembut-lembut dulu. Kalau orang tua zaman dulu pisang dikerokin pakai sendok. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang pakai bubur bayi, macam-macam. Sampai akhirnya kita jadi pemakan segala sesuatu. Gitu kan? Pemakan segala sesuatu itu apa namanya? Omnivora. Ya kan? Ada berapa jenis tumbuhan ibu makan? Ada berapa jenis binatang ibu makan? Masya Allah, semua berproses. Nah begitu manusia. Begitu manusia. Ibu kalau nasehatin orang juga kan berproses. Coba Ibu kalau diomelin terus sama suami, bangun tidur diomelin, lagi sarapan diomelin, ya, dia mau berangkat kerja diomelin, istirahat dari kerja datang ke rumah ngomelin Ibu lagi, kira-kira muyak nggak Ibu? Muyak. Perlahan-perlahan, bertahap, begitu kan? Al-Quran diturunkan secara bertahap. Berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 6.600 sekian ayat itu diturunkan selama 23 tahun. Panjang ini perjalanan. Ya. Ketika disampaikan oleh malaikat Jibril,
juga disampaikan dengan perlahan. Maka ketika Nabi istijal, ketika Nabi tergesa-gesa ingin segera melafalkannya, ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sudah kita pernah bahas di surat Al-Qiyamah. Ditegur Nabi, jangan tergesa-gesa melafalkan Al-Quran. Menunjukkan bahwa bertahap, pelan-pelan dibacakan, disampaikan. Nabi pun demikian menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat demikian pula, mereka mempelajarinya secara bertahap. Bahkan ada athar para sahabat itu tidak berani melewati 10 ayat dalam Al-Quran, ya, dari Al-Quran, kecuali setelah mereka bisa membacanya dengan baik dan benar, bisa memahami isi kandungan maknanya, tafsirannya, dan bisa mengamalkannya. Baru kemudian mereka masuk ke ayat 11 dan seterusnya. Bertahap, pelan-pelan. Gitu ya. Makanya ya kalau mereka saja pelan-pelan bertahap, ya apalagi kita kan gitu, pelan-pelan saja. Ustaz tuh kalau ngisi tafsir kok lama sekali gitu. Satu surat bisa 1 bulan 2 bulan. Ya itu kan hitungan bulan. Kalau hitungan jamnya berapa jam, Bu? Kita kan seminggu sekali belajar tafsir. Ya, kalau satu pertemuan 2 ayat, 4 ayat, ya tidak ada masalah. Begitu ya. Yang penting kita bisa mengambil faidah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Lebih penting dari itu, kita bisa mempraktekkannya. Belum tentu 4 ayat yang kemarin kita bahas juga belum dipraktekkan, ya kan? Apalagi kalau ibu belajarnya sekali 1 surat. Ya, Al-Muzammil misalkan 1 kali pertemuan selesai. Gitu. Nah ini kita yang pelan-pelan saja, ya. Terkadang banyak yang masih luput dari kita. Nah begitu. Jadi ya mahlan-mahlan, alon-alon sing penting kelakon, kan begitu. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu semua 2 ayat tadi, Al-Baqarah, Al-Isra ayat 106, itu menguatkan ayat ini tentang kewajiban mentartilkan bacaan Al-Quran. Bahkan Allah menegaskannya kembali dengan kalimat masdar, tartilan. Ini tartilan di sini takkid dari warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah bacaan Al-Quran itu setartil-tartilnya. Begitu. Apa itu tartil? Dikatakan oleh para ulama qiraat, tartil itu tajwidul huruf wal kalimat wa itqanun nutqi biha sahihatan wa ma'rifatul wukuf 'alaiha. Nah, itu tartil. Tartil itu membaguskan bacaan huruf dan kalimat, memantapkan pengucapannya dengan benar, serta mengetahui tanda-tanda waqaf saat membaca Al-Quran. Tajwidul huruf, tajwid itu membaguskan. Istilah lainnya tahsin. Maka kita mengenal ada istilah tahsin Quran. Tahsin Quran itu berarti membaguskan bacaan huruf sebagai bacaan mendasar. Baru kemudian menjadi kalimat, menjadi ayat, kan begitu. Kemudian dimantapkan pelafalannya dengan benar. Berarti meliputi makharijul huruf, meliputi sifatul huruf, ya, dan kita mengerti tanda-tanda waqaf. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus wasol, kapan berhenti lebih utama, kapan wasol lebih utama, begitu ya. Dan tanda-tanda yang lainnya, ada saktah, ya, ada waqaf-waqaf yang lainnya. Nah itu dipahami supaya kita ngerti di mana kita mesti berhenti, di mana kita mesti lanjut. Kalau berhenti memulainya dari mana, nah itu juga harus dipelajari. Karena kadang ada orang salah-salah ketika ibtida.
Ya, memulai bacaan yang tadinya diberhentikan, ya. Dan itu tentu bukan di sini pelajarannya, ya. Ibu belajar di tempat-tempat tahsin Quran. Di sini ada ya tahsin Quran. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bacaan tartil. Ada 4 tingkatan, ada 4 level bacaan itu ya. Yang pertama tahqiq. Tahqiq itu untuk yang belajar, pelan-pelan sekali dengan pelafalan yang paling mantap. A'udzu billahi minasyaitani. Nah, itu kalau ada orang mendiktekan seperti itu, bacaan Qur'annya seperti itu namanya bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq. Biasanya ya untuk fungsinya untuk memberikan pelajaran, mendiktekan, mentalkinkan. Nah, itu bacaan tahqiq. Nah, di level berikutnya bacaan tartil yang disebut dengan murattal. Murattal itu kan dari tartil. Nah, bacaan tartil yang beredar di bacaan-bacaan kaum muslimin, ya. Imam-imam masjid, nah itu bacaan-bacaan tartil. Bacaan-bacaan murattal. Ibu kalau mau belajar mendengarkan yang bacaan mujawwad, bacaan tartil, bisa Syekh Minsyawi. Syekh Al-Minsyawi itu yang kadang diikuti oleh anak kecil. Itu bagus untuk belajar tartil, belajar tajwid. Khalil Khusari itu juga bagus. Kemudian Ali Hudhaifi, Al-Hudhaifi yang imam masjid Madinah. Nah, sekarang sudah sepuh sekali ibu, ya. Tapi masih bagus bacaannya, masih jelas. Cuman sudah kedengaran suara sepuhnya. Ya dulu saya masih SMP kah, itu sudah beredar kasetnya di mana-mana, Ali Hudhaifi. Tapi dulu mah kaset yang pita itu. Taib. Nah itu kalau untuk belajar murattal bagus. Syekh Al-Minsyawi, Khalil Khusari, kemudian tadi Ali Hudhaifi. Syekh Ayyub juga bagus. Taib. Nanti setelah murattal ada tadwir. Bacaan tadwir. Tadwir itu lebih cepat dari murattal. Nah, ada yang paling cepat namanya hadr. Bacaan hadr. Ya, hadr itu bacaan yang sangat cepat tapi tetap terjaga hukum-hukum tajwidnya. Kalau imam-imam masjid itu Syekh Surem. Syekh Surem itu bacaannya hadr, agak-agak cepat. Baik, faedah terakhir ya. Faedah kelima di antara faedah membaca Al-Quran dengan tartil adalah membantu dan mendorong kita untuk tafakkur, tadabbur Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu untuk tidak ditadaburi, untuk ditadaburi dan ditafakuri. Seperti di ayat-ayat yang lain, ada di surat Al-Anfal ayat 2, Muhammad ayat 24, Shad ayat 29. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, waratilil Qur'ana tartila, beliau sampaikan fa inna tartilal Qur'an bihi yahsul at-tadabbur wa tafakkur wa tahrik al-qulub bih wa ta'abbud bi ayatihi wa tahayyu wal istidad at-tam lahu. Beliau menyampaikan, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Fa inna tartilal Quran, karena membaca Al-Quran dengan tartil itu bisa mendatangkan perenungan, bisa mendatangkan tafakur.
ya, pemikiran, wa tahrikal qulubi, bisa menggerakkan kolbu, menggerakkan hati. Masya Allah ibu, bergetar hati ini kalau kita mendengarkan bacaan tartil. Banyak itu di Masjidil Haram orang terseduh-seduh nangis. Apalagi kalau yang imamnya itu misalkan siapa ini Maher, gitu ya. Banyak yang menanti-nanti, gitu ya. Ini kapan jadwalnya Syekh Maher atau Syekh Sudes, gitu ya. Banyak orang yang Masya Allah baru baca awal Fatihah saja sudah pada nangis terseduh-seduh. Kadang kalau kita tanya, kenapa bisa nangis gitu? Emang paham yang dibaca? Enggak. Surat apa tadi yang dibaca? Tahu enggak? Enggak. Gitu. Ayat keberapa? Di halaman berapa? Apalagi? Gitu. Tafsirannya bagaimana? Apalagi tafsirannya enggak ngerti. Kok bisa nangis? Nah itulah mukjizat Al-Quran. Orang enggak paham saja dengan mendengarkan bacaan yang merdu dan syahdu, bergerak hatinya itu. Ya, bergetar hatinya. Masya Allah. Wajilat qulubuhum. Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah imannya. Nah, bagaimana lagi kalau orang itu paham? Surat yang dibaca dia tahu, ayat keberapanya tahu, pembahasannya tentang apa tahu, isi kandungan tafsirannya juga tahu. Oh, itu lebih-lebih lagi. Dia bisa jauh lebih mendalami, meresapi, mentafakuri dan mentadaburi bacaan tersebut ketimbang yang lainnya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tartil Al-Quran itu luar biasa, ya, menggetarkan hati. Ya, kita pun kemudian terdorong untuk beribadah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu ayat-ayat syariahnya Al-Quran dan Sunnah ataupun ayat-ayat kauniyahnya. Dan bacaan tartil itu menjadikan kita bersiap-siap secara sempurna untuk itu semua. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Baik ibu, sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.